Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya Gabriela Irot dari kelas 11 IPA 12, bahwa pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas kimia yang diberikan oleh Mem Venita Poluakan, yaitu tentang sistem koloid. Dalam video kali ini ada beberapa poin tentang sistem koloid, yaitu ada 6 poin. Yang pertama, definisi koloid. Yang kedua, perbedaan karakteristik antara larutan, koloid, dan suspensi. Yang ketiga, sifat-sifat koloid. Yang keempat, jenis-jenis koloid. Yang kelima, salah satu cara pembuatan sistem koloid. Dan yang terakhir, yang keenam, salah satu penerapan sistem koloid pada kehidupan sehari-hari. Saya akan mulai pada poin yang pertama, yaitu definisi koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen atau dua fase antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel yang berukuran koloid tersebar secara merata di dalam zat lain. Ukuran koloid berkisar antara 1 sampai 100 nm. Ukuran yang dimaksud dapat berupa diameter, panjang, lebar, dan maupun tebal dari suatu partikel. Koloid merupakan suatu sistem dispersi yang ukuran partikelnya lebih besar dari larutan, tetapi lebih kecil dari suspensi atau campuran kasar. Koloid terdiri dari dua bentuk, yaitu fase terdispersi atau zat yang didispersikan, dan medium pendispersi atau medium yang digunakan untuk mendispersikan. Poin yang kedua yaitu perbedaan karakteristik antara larutan koloid dan suspensi. Perbedaan antara larutan koloid dan suspensi yaitu: 1. Larutan homogen tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan konsep ultra. Sedangkan koloid secara mikroskopis bersifat homogen tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Sedangkan suspensi heterogen. Yang kedua, larutan semua partikelnya berdimensi lebih dari 1 nm, sedangkan koloid partikelnya berdimensi antara 1 nm sampai 100 nm. Sedangkan suspensi partikelnya berdimensi lebih dari 100 nm. Yang ketiga, larutan 1 fase, sedangkan koloid 2 fase, sedangkan suspensi 2 fase. Yang keempat, larutan stabil, sedangkan koloid stabil, sedangkan suspensi tidak stabil. Yang kelima, tidak dapat disaring. Larutan tidak dapat disaring, sedangkan koloid tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Sedangkan suspensi dapat disaring. Keenam, larutan penampilan jernih, sedangkan koloid keruh atau jernih, sedangkan suspensi keruh. Yang ketujuh, larutan, contoh larutan gula atau larutan garam, sedangkan koloid contoh susu atau santan, tepung dalam air. Sedangkan suspensi contoh air kopi atau air keruh. Poin yang ketiga yaitu sifat-sifat koloid. Sistem koloid mempunyai sifat-sifat khas yang berbeda dari sifat larutan ataupun suspensi. Poin yang pertama itu efek Tyndall. Pada dispersi koloid, partikel-partikel koloid cukup besar sehingga dapat memantulkan dan menghamburkan sinar ke sekelilingnya yang dikenal dengan efek Tyndall. Poin yang kedua, gerak Brown. Bila seberkas sinar diputuskan pada suatu dispersi koloid akan diamati dengan alat ultramikroskop, maka akan tampak partikel koloid sebagai partikel yang kecil yang memantulkan sinar dan bergerak acak. Hal ini dikarenakan molekul-molekul medium dispersi yang lebih kecil bergerak dengan partikel yang lebih besar atau berukuran koloid dengan tidak henti-hentinya dari semua sisi pada saat yang sama, maka terjadilah gerak zigzag secara acak yang dikenal sebagai gerak Brown. Poin berikut tentang elektroforesis. Bila arus listrik
dengan tegangan rendah dialirkan ke dalam dispersi koloid, maka partikel-partikel koloid bergerak menuju elektroda positif atau elektroda negatif. Gerak partikel koloid dalam medan listrik disebut elektroforesis. Terakhir, adsorpsi. Hal ini terjadi karena permukaan partikel-partikel koloid dapat menarik partikel-partikel bermuatan listrik di sekitarnya. Proses ini disebut absorpsi. Adsorpsi adalah pemutihan gula, tebu, pembuatan obat norit, dan pencernaan air. Yang berikut tentang jenis-jenis koloid. Pada sistem koloid, fase terdispersi dan medium pendispersi dapat berubah saat padat, cair, dan atau gas. Yang pertama, sol. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa cairan. Contoh, sol emas, tinta, dan cat. Sol padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase pendispersi berupa padatan dan fase pendispersinya padatan. Contohnya gelas berwarna dan intan hitam. Emulsi. Sistem koloid ini terbentuk dari fase pendispersinya cairan. Contohnya susu, santan, dan minyak ikan. Emulsi padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya jelly, mutiara, dan keju. Aerosol padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya asap dan debu. Aerosol cair. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa gas. Contoh kabut, awan, dan hairspray. Buih. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya buih sabun dan dang rim kocok. Buih padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan. Contohnya karet busa dan batu apung. Dan yang poin kelima, salah satu cara pembuatan sistem koloid yaitu cara kondensasi. Cara kondensasi merupakan cara untuk membentuk koloid melalui proses penggumpalan partikel koloid. Penggumpalan tersebut bisa dilakukan dengan metode berikut. Ada beberapa metode yang saya ambil, yaitu pertama, reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan dilakukan dengan cara mencampurkan larutan elektrolit agar dihasilkan endapan. Contohnya AgNO3 tambah NaCl bereaksi AgClS tambah NaNO3. Yang kedua, reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis digunakan dengan cara mencampurkan suatu zat dengan air. Contohnya AlCl3 tambah H2O bereaksi AlOH3S tambah HCl. Ketiga, reaksi redoks. Sistem koloid juga dapat dibentuk dari hasil redoks. Contohnya AuCl3 tambah HCOH tambah AuCl3 tambah HCOH bereaksi Au tambah HCl tambah HCOH. Yang reaksi keempat, reaksi pergeseran. Contoh reaksi dibuat dengan cara mengalirkan gas H2S ke dalam larutan H3ASO3. Pada suhu tertentu, adapun contoh reaksinya adalah 2H3HSO3 tambah 3H2S bereaksi 6H2O tambah AS2S3. Dan reaksi yang terakhir yaitu reaksi penggantian pelarut. Pembuatan koloid jenis ini pada pembuatan gel kalsium asetat, di mana larutan kalsium asetat harus ditambahkan alkohol 96% agar terbentuk gel kalsium asetat. Dan yang poin terakhir atau poin ke-6 itu tentang salah satu penerapan sistem koloid pada kehidupan sehari-hari. Saya mengambil contoh dalam bidang makanan.
Sistem koloid digunakan di bidang makanan yaitu keju, mentega, susu, saus salad, jelly, agar-agar, dan santan. Susu masuk dalam kategori emulsi lemak dalam air. Biasanya emulsi distabilkan oleh emulgator, contoh kasein dalam susu. Kasein berfungsi menstabilkan dispersi lemak dalam air. Kasein sendiri terdiri dari berbagai macam protein yang mengandung fosfor. Makanan lainnya seperti agar-agar, ketika terdispersi dalam air panas, akan menghasilkan sistem koloid yang disebut sol. Jika konsentrasi agar-agar rendah, pada keadaan dingin, sol ini akan tetap berwujud cair. Begitu pula sebaliknya. Demikianlah presentasi tentang sistem koloid dari saya. Saya ucapkan terima kasih.